I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Saya dari kelas A5 Keperawatan dengan NIM 2214-201184. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aspek spiritual dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah psikososial budaya dalam keperawatan. Perawat meyakini manusia sebagai makhluk biopsikososial, kultural, dan spiritual yang utuh, berespon terhadap suatu perubahan yang terjadi, antara lain karena gangguan kesehatan dan menyimpang pemenuhan kebutuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan secara holistik dan unik, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan bersifat individual bagi setiap sistem atau pada klien. Definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah konsep dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah dimensi yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan yang menuntun kehidupannya, dan dimensi horizontal adalah dimensi yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hubungan ini berjalan sepanjang hidup manusia, menurut Stoll dalam Hamid 1999. Ada beberapa kendala dalam memberikan pengetahuan tentang spiritual. Menurut Piles dalam Carpenito 2000, nyatakan bahwa pertama, perawat memandang agama sebagai masalah pribadi. Yang kedua, perawat berpikir bahwa spiritualitas merupakan masalah pribadi yang hanya merupakan hubungan individu dengan penciptanya. Yang ketiga, perawat merasa tidak nyaman dengan agama atau kepercayaannya. Yang keempat, perawat tidak tahu tentang asuhan keperawatan spiritual. Yang kelima, perawat menjalankan kebutuhan spiritual untuk kebutuhan psikososial. Dan yang terakhir, perawat memandang bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual pasien bukan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab keluarga dan tokoh agama. Menurut Stoll dalam Carpenito 2000 mengatakan, aspek spiritual harus diperhatikan dalam perawatan selain aspek fisik dan psikososial, karena menurut beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan spiritual berpengaruh terhadap kesehatan dan perawatan, diantaranya berdoa sendiri atau dengan orang terdekat. Dilaporkan sebagai strategi coping yang baik atau positif. Melalui doa, orang dapat mengekspresikan perasaan, harapan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Ancok Jamaluddin dalam Notoat Mojo 1997 mengatakan, aspek pertama yang harus diperhatikan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien adalah peningkatan pengetahuan perawat tentang spiritual pasien dan manfaatnya. Sebab sikap positif atau negatif seseorang terhadap suatu objek sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan seseorang terhadap manfaat objek tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, menurut Slameto 1995, pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tingkat inteligensi. Yang ketiga, perhatian. Jika seseorang terhadap suatu materi rendah atau kurang, maka pemahaman terhadap materi tersebut akan berkurang atau menurun. Yang selanjutnya, minat. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus, disertai rasa senang. Dan terakhir, bakat atau kecakapan yang diperoleh melalui proses belajar atau latihan. Yang terakhir, faktor eksternal. Bisa jadi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang kedua metode pembelajaran, dan yang terakhir masyarakat di mana individu berada. Sekian dari presentasi saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.